malah justru memaksimalkan fikih tapi nggak maksa orang suruh begini gitu Pak. Itu ya. Jadi contoh kita pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin binikmati tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan, mobil khusus yang dinakodai Pak Edi, mudah-mudahan sehat walafiat semua, para sesepuh, para muakif, pendiri, orang tua yang berjuang menanamkan pondasi sampai kita bisa menikmati keindahan masjid ini, yang masih ada maupun yang sudah tiada di alam dunia ini. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah di barzah. Ada seorang wanita itu sebelum nikah wafat. Jadi makamnya ditumpuk sama ibunya, itu udah Jakarta itu udah penuh. Begitu digali kan harus lebih tinggi dari makam putrinya karena nggak boleh nempel. Itu saksinya ke rumah itu. Saat saya menyaksikan sendiri itu kayak kita melihat satu ruangan yang nggak ada ujungnya. Itu karena nggak sengaja lahat anaknya itu kejeblos. Wangi, kafannya sudah hampir 5 tahun tuh masih bersih, tanah-tanah sedikit. Wangi, kemudian itu kayak liang lahat itu kan cuma kecil Pak. Tapi luas ke sana itu. Itu dia menyaksikan sendiri. Tadinya jarang sholat, jadi sholat, tukang gali kubur. Jadi ada hal yang memang Allah buka, ada yang tidak. Tapi nggak semuanya juga. Guru kita Ustadz Irwan, mudah-mudahan beliau sehat walafiat senantiasa. Semua Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf namanya tidak disebutkan, mudah-mudahan terus dicatat oleh para malaikat sebagai para pejuang. Mau yang muda, mau yang masih belum dewasa, apalagi yang sudah sepuh, sama saja di hadapan Allah. Tidak ada yang tidak dinilai sebagai pejuang, pasti pejuang. Dan jamaah haji kita, wabil khusus keluarga besar jamaah Al-Furqan tuh ada yang berangkat. Mudah-mudahan sampai nanti di tanah air sehat walafiat, hajinya mabrur, umrohnya mabrur juga. Ada yang ziarah ke Mesir, mungkin menunggu nanti perpulangan. Wabil khusus beberapa guru kita yang mengajar di sini, Khifillah Ustadz Ahmad Mubarak beserta keluarga dan yang lainnya. Terakhir sebelum Idul Adha itu 54, 53, 54, 52 itu panas Mekah. Apalagi pas mau wukuf. Dan hampir ada 12 travel yang bermasalah yang mengeluarkan visanya visa ziarah. Ada yang kena sama askar, bukan dikucilkan, diumpetkan itu informasi 4 hari itu travel ke rumah. Bagaimana ini Ustadz? Jamaah saya hampir nggak bisa masuk Arafah. Tapi kalau udah masuk gerbang mah Arafah nggak apa-apa. Udah masuk bukannya sujud syukur selfie.
nggak apa-apa, itu tanda syukur ke keluarga biar nggak khawatir. Keluarganya nggak bisa tidur Pak, karena itu kayak di karantina 2 kali 3 meter 6 orang, kamar mandi di situ juga, makan ya di situ depan kamar mandi. Itu kejadian tahun ini karena ada beberapa travel yang meloloskan jamaah, begitu ketahuan visanya visa ziarah, tapi masih alhamdulillah masih ditoleransi. Yang nggak boleh itu visa kerja ya Ustadz Irwan ya. Ada lagi visa yang ininya Kementerian Agama tapi bukan dari Republik Indonesia, tapi di situnya Indonesia, di depannya di dalamnya bukan, macam-macam. Bayarnya sudah 270 juta itu daftar, tapi alhamdulillah masuk Arafah juga. Ada beberapa yang kerjasama dengan travel bus di sana, mau nggak mau itu stop di sini depan Al Furqon, jalan kaki 20-30 meter, ditunggu lagi. Itu memang sudah, yang penting jamaah selamat. Kementerian Agama tuh instruksinya travel dipanggil di sana, semua travel yang bermasalah dipanggil, selamatkan jamaah itu dulu. Makanya sekarang Kementerian Agama lagi komplain sama pemerintah Arab Saudi, ada beberapa kekurangan. Mudah-mudahan itu semua menjadi hikmah buat seluruh kepengurusan pemberangkatan ibadah haji kita. Hadirin yang Allah muliakan, masih bulan Zulhijjah juga, kita yang tidak berangkat ada puasa tarwiyah, ada Arafah, ada lagi Yaumun Nahar, menyembelih hewan kurban. Itu syariatnya Nabi Ibrahim yang disempurnakan oleh Nabiuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada persepsinya begini, ini yang disembelih Nabi Ishak ini bukan Nabi Ismail. Nah itu sebagian ahlu kitab mentakwil, dipercaya oleh sebagian orang Muslim pada tempo lalu, tapi tidak ada asar yang kuat. Sementara tafsir-tafsir ayat Al-Quran kuatnya Nabi Ismail. Dan salah satu kitab tafsir yang dikarang oleh ulama Indonesia ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, itu ya ini Maroh Labib namanya. Maroh Labib ada 2 jilid. Ini tafsirnya tafsir mirip tafsir Jalalain tapi lebih lengkap. Maroh Labib, beliau ngarang di Mekah. Ini cucu-cucunya sekarang banyak di Banten, di Malang, di Surabaya. Dan ada santri Jawa Timur yang hafal ini usia 9 tahun, 2 jilid hafal Pak. Kita buru-buru apa, santri ini dihadiahi oleh cucunya Syekh Nawawi, hafal 2 jilid, hafal kalimatnya di dalam masing-masingnya hafal. Nah kita tabarukan saja, mudah-mudahan anak cucu kita nanti jadi soleh dan solehah. Hadirin yang Allah muliakan, yang kedua saya kembali sama-sama mengingatkan kita bahwa diamanahi saya kajian itu contohnya begini, sholat. Syarat sahnya sholat Bapak Ibu wudhu. Kalau janabat berarti harus mandi junub. Contoh di kajian kita tidak cukup mandi junub, mandi taubat batin gitu contohnya misalnya. Aturan zakat 2,5%. Nah, tempo lalu tuh kita bahas zakat. Nah, bahasan kita tidak menyalahkan zakat 2,5%, tidak, atau 3,5 liter, tidak. Ambil yang maksimalnya 4,5. Tapi orang jangan disuruh begitu, kita aja maksudnya begitu. Kita saja inisiatif, kerelaan kita, namanya ihsan. Yang namanya sedikit kita mengenal langkah-langkah ulama tasawuf. Contoh orang sedekah karpet di sini Pak, kita nggak bisa. Kita yang bersihin karpetnya. Minimal kalau ada sampah saya ngambil. Saya nggak mau kalah itu sama Pak Haji itu. Pak Haji udah berapa meter misalnya, saya belum bisa ambil sampahnya. Jadi kita nggak ketinggalan orang yang amalnya maksimal. Begitu kita amalnya maksimal, tidak melecehkan orang yang kira-kira amalnya menurut syariat belum maksimal. Gitu aja. Jadi di sini tidak ada nanti benturan-benturan. Ini amalkan untuk diri saja.
Contoh yang ke berapa lah? Bapak ibu yang lengkap masih pasangan suami istri. Istrinya ngasih anak 10.000 sehari. Saya nggak usah ketahuan istri saya tabungin 15.000 untuk anak saya. Biar yang sehari-hari istri saya ngasih, tapi nanti kalau saya udah nggak ada, anak saya punya tabungan. Sehari 15.000. Gitu. Tapi tidak menyepelekan istrinya yang ngasih anak 10.000. Jadi ini tidak sama sekali bertentangan dengan fikih, malah justru memaksimalkan fikih, tapi nggak maksa orang suruh begini gitu Pak. Gitu ya. Jadi contoh kita pakai sorban, pakai gamis, pakai peci, sholat lengkap dengan niatan hati kita biar sama bersihnya. Ada orang sholat nggak pakai peci, ya biar aja. Selama rambutnya tidak menghalangi ketika sujud. Kalau ngalangi kasih tahu habis sholat. Nah, Dek maaf kalau sholat ininya nanti rambutnya agak diangkat. Contoh-contoh yang seperti itulah yang nanti ya sedikit aja kita mengetahui bagaimana langkah-langkah ulama itu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi fisik. Ada orang sakit fisik, Pak. Itu perginya harus ke rumah sakit dulu, Pak. Contoh ada luka, ada apa, bisa ke tukang urut kalau keseleo kan. Kalau yang memang sudah diyakini seberapa masyarakat ini memang ke sana banyak 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 kedekatannya dengan dokter masalah itu. Tapi di sini belajarnya tidak cukup ke situ, Pak. Bahwa yang utama bukan dokter itu, bukan tukang urut, tapi tidak nyalahin dokter sama tukang urut. Hati kita itu bukan ke dokter doang gitu. Si dokter itu sudah dikasih ilmu oleh Allah, dititip oleh Allah. Kamu kalau ada masyarakat sakit, kamu ini yang aku kasih, ini kuncinya. Allah tuh kasihnya begitu. Ahli patah tulang kan nggak mungkin hanya sekedar patah tulang ikut serta Allah secara zati kan. Buat apa ada manusia khalifah mewakili Allah gitu. Allah nggak perlu membersihin masjid ini langsung secara zati ya, pengurus DKM dan kita semua. Maksudnya begitu. Jadi si hati itu kita arahkan ke situ. Ibu punya anak, dihadapkan ke satu masalah. Secara manusiawi harus merasa memiliki dan tanggung jawab, tapi secara hati tidak boleh. Sama kayak Nabi Ibrahim ketika ditegur. Padahal itu anugerah Allah. Nabi Ismail itu ketika 85 hamil. Siti Hajar itu hamil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kalau Idul Adha ini ayat populer sekali antara pembelajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, istrinya Siti Hajar dan masyarakat. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur maza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi ayat ini dalam surah As-Saffat itu tak kala sampai falamma balagha itu manakala sampai usia. Usia siapa? Ma'ahus sa'ya itu Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim, sekitar dari 9 tahun sampai 13 tahun ikut-ikutan. Pokoknya ngikut ayahnya aja. Jadi kalau ada bapak ibu anaknya pengen ngikut ke masjid, itu udah sama ini. Mirip dengan yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Mau ke pasar ikut. Dari Palestina bapaknya datang ke Mekah ikut. Mau ke mana itu? Ke Ka'bah ikut aja itu Nabi Ismail. Nah, itu tadinya burung nggak ada Pak yang mau itu, kita tahu sejarah. Begitu ada sumur Zam-Zam, wah
Kabilah-kabilah yang tadinya mau langsung ke Yaman di situ. Ada apa itu? Biasanya nggak ada apa-apa, turun, bikin tempat tinggal di situ, lama-lama jadi pemukiman. Itu kan gersang itu. Lumut saja tidak ada yang hidup itu sebelum ada air Zam-Zam. Itu begitu ada air Zam-Zam sekarang. Usianya siapa? Usianya Nabi Ismail sekitar 13 tahun kalau di sini. Sya'ya itu usia di mana anak-anak atau cucu bapak ibu sudah bisa diajak komunikasi atau sharing. Jadi kalau bapak kesel sama bapaknya, anaknya bapak, kalau sudah punya cucu, cucunya bisa diajak sharing. Nah itu udah pas. Itu secara fisik. Balagho ma'ahu sya'ya itu fisik kita dari awal diberikan oleh Allah dimanja-manja. Ngantuk tidur, lapar makan, punya duit jajan, begitu sudah tua sakit. Nah itu sya'ya. Ajak bicara itu. Fisik ini ajak bicara. Nah, udah keenakan 30 tahun gituin. Tidur. Sekarang jangan tidur. Kurangi tidur. Itu nyiksa nggak? Tidak. Ini Nabi Ismail suruh disembelih. Sembelih yang tadinya 8 jam tidur, sembelih jadi 5 jam. Jangan langsung, Pak. Sembelih yang tadinya sodakohnya 1.000 jadi 2.000 gitu. Tapi orang yang sodakohnya 500 perak nggak usah dimarahin, biarin aja. Kita tambahin. Kita udah 10.000. Terus ada pikiran, dia masih 500 perak aja. Ini berarti nggak berjalan ini. Sya'yanya nggak berjalan. Sya'ya kan jalan juga Sya'ya. Berarti kita kecele sama syahwat kita. Wah, jadi kalau kita sudah melihat begini, kita sudah lurus, Pak. Saya mau nanti 15.000. Tahu-tahu digoda. Ya, masih 500. Nah itu udah cepet-cepet aja, nggak apa-apa, ngelirik sedikit nggak apa-apa, lurus lagi. Kalau ada orang di sini ngasih sedekah konsumsi, itu mah caper, balik lagi cepet-cepet gitu. Jadi sya'yanya Nabi Ismail itu adalah pukulan jiwanya Nabi Ibrahim. Diumumin itu di Palestina kan, Nabi Ibrahim itu asalnya Palestina. Di Palestina itu Nabi Ibrahim itu ngehancurin patung-patung. Bapak angkatnya namanya Azar. Tapi bapak nasabnya itu namanya Tarikh. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad punya keturunan setelah Nabi Ibrahim ke atas penyembah berhala. Ini kerjaan Yahudi. Keturunannya Nabi Ibrahim di Palestina yang ketujuh namanya Yahudi, ini kerjaannya. Makanya ada Rasulullah lahir, dibuka sejarah sampai atas. Makanya tugas adik-adik itu nanti meluruskan sejarah orang tuanya. Pagi-pagi hancur, patungnya tinggal yang gede saja. Bapaknya marah-marah, ini udah kerjaan anak saya, ini kerjaannya udah ketahuan ini. Dari kemarin kita debat dengan Ibrahim ini kan nggak setuju kalau kita nyembah patung. Kata dia batu, nggak ada fungsinya apa-apa. Jadi saya belum selesai baru bikin 5 udah hancur 4 gitu. Bapaknya sendiri itu, Azar itu yang bilang. Tapi bukan bapak nasab. Kita tahu dari mana ya? Dari ulama. Kalau enggak ya kita ngikutin Yahudi. Bahwa bapaknya Nabi Ibrahim pembuat berhala. Nah ini di sini orang berpendapat ayahnya Nabi Ibrahim Azar pembuat berhala, ya nggak apa-apa, nggak usah dimarahin gitu aja. Tapi kita mulai bergeser keyakinan kita. Mustahil nasabnya Nabi Muhammad di atasnya Nabi Ibrahim penyembah berhala. Sampai Nabi Adam alaihis salam. Iblis nggak terima lah. Itu nasabnya Muhammad itu cacat di atasnya. Kalau ke Azar tidak sampai Nabi Nuh nasabnya Nabi Ibrahim itu. Tapi kalau dari Tarikh sampai ke Nabi Nuh. Nanti terus sampai Nabi
Adam alaihissalam secara fisik. Nah, secara fisik sampai ke Nabi Adam, Nabi Ibrahim secara ruh sampai ke Nabi Muhammad. Padahal di bawah. Aneh, secara sepintas aneh. Bapaknya Nabi Ibrahim secara ruh ya Nabi Muhammad. Kita semua Nabi Muhammad secara ruh. Aba ruh kita itu ke Nabi Muhammad, bukan ke Nabi Adam. Itu fisik. Ini yang bisa dicubit itu. Rambut yang bisa dipotong itu fisik secara materi, ada unsur air, unsur angin, unsur tanah, itu ke Nabi Adam. Tapi unsur sebagian jiwa itu yang bimbing Nabi Muhammad. Karena malaikat Jibril itu nurnya yang bimbing juga Nabi Muhammad. Karena nur pancaran kedua setelah pancaran pantulan zatinya Allah, gitu namanya nurnya Muhammad. Bukan nurnya Ibrahim, bukan. Itu. Makanya Nabi Ibrahim tidak terbakar api itu karena ada nur ala nur di dalam badannya itu, enggak terbakar. Udah 40 hari itu kata Azar, anak gua hancur, udah paling mati, udah dibakar. Karena dia menghancurkan berhala. Begitu keluar, Nabi Ibrahim menyampaikan pesan, kaumku, aku mau tinggal kamu. Saya mau ke tempat di mana saya bebas menyembah Tuhan saya. Itu kota Mekah. Ada lagi yang terbaru. Kawan saya di Malang itu menafsirkan. Tapi ilmunya saya anggap beliau syekh saya, guru saya. Yang disebut Yaman itu bukan Yaman yang saat ini, tapi Yaman yang aman, bebas beribadah, yang namanya Indonesia, gitu katanya. Tapi ini secara akademis belum teruji. Jadi informasi di sini lokal-lokal saja. Saya sampaikan bahwa maksudnya bebas itu, ya di Mekah bebas. Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail itu, Sa'ya itu maksudnya Sa'ya. Jadi saya nanti kalau meninggal, Bapak meninggal, ya sudah meninggal dunia aja. Nggak usah mikir gimana anak saya nih, ntar siapa yang ngurus. Nggak usah. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Jadi yang kemarin kurban itu falamma balagha ma'ahu sya'ya. Begitu yang ustadz yang menyembelih, yang mewakili kita yang berkurban, menempelkan gorisan goloknya di leher, maka itu niatkan yang berkurban bahwa nilai kebinatangan dalam diri kita yang dulu pelit sama tetangga, yang dulu galak sama orang, itu disembelih saat itu. Disembelih. Nabi Ibrahim bangga sekali bahwa saya punya anak Ismail nanti akan menjadi Rasul. Kata Allah, enak aja. Itu saya urusannya itu. Kamu nggak ada saham apa-apa kamu Ibrahim. Kan kamu sendiri. Jangankan domba-domba yang 3.400 ini beserta unta yang Allah inginkan untuk berkurban. Di hatinya nih, azam Nabi Ibrahim. 60 tahun sebelum Nabi Ismail lahir. Anak saya aja nanti kalau dikarunia anak disuruh kurban, itu hatinya Nabi Ibrahim azam. Saya kurbankan kalau Allah minta. Nah saat itu, hari itu dikasih mimpi sama Allah. Inni arafil manami anni azbahuka. Kenapa fiilnya fiil mudhari? Bapak hadirin, ibu-ibu juga harus azbahuka. Bu, kalau bapaknya pulang bawa gaji cuma 15 juta jangan dimarahin. Azbahuka itu, azbahuka. Bapak komunikasi sama tetangga, ngobrol gitu. Tersinggung, azbahuka, harus disembelih tersinggungnya. Tapi ketika orang tersinggung jangan dipaksa dia untuk menerima. Kita aja udah. Jadi ini ilmu pribadi saja. Kalau kita yang tersinggung, sembelih tersinggung kita. Gimana kayak caranya? Wudu, istighfar, itu. Tapi kalau orang tersinggung, Bapak jangan maksa orang, kamu emang nggak belajar, sembelih. Enggak.
biarin aja. Itu azbahuka namanya. Nanti juga akan Bapak ketemu seperti Ibrahim dan Ismail yang jawabannya sesuai hati kita. Jadi jangan dipaksa. Biar Allah nanti yang nitipkan jawaban kehendak kita itu. Apa Ismail mengeluarkan parang duluan, menyembelih bapaknya duluan? Ini kalau kejadian sekarang pasti kejadian, Pak. Udah sering ini. Karena ini harus menyembelih dan sungguh-sungguh menyembelih secara fisik juga. Fanzur, mengajak diskusi. Contohnya begini, Pak. Ini saya belum bayar hutang. Ngobrol sama istri. Jangan langsung dibentak istri. Hei, enak aja ya minjemnya, giliran bayarnya saya. Itu bukan fanzur. Bukan fanzur. Dek, sini. Walaupun Bapak udah 70 tahun, panggil Dek ya. Romantis itu. Gimana caranya mendatangkan romantis itu? Ya tadi, azbahuka. Fisiknya dipotong, jiwanya kembalikan seperti nikah, bisa Pak. Bisa. Ah itu mah angan-angan Pak. Ah itu mah halu. Enggak halu. Jiwa itu bisa kembali bolak-balik kapan saja. Berarti itu mawaddah seperti Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Jadi ya memang kelihatannya pasti keriput fisik, tapi kan jiwanya mahabbah. Ajak ngobrol, Dek, ini hutang udah 4 tahun gak lunas-lunas, gimana caranya? Kira-kira ngobrol berdua. Ngobrol. Nanti sama diberikan oleh Allah seperti Nabi Ibrahim, porsinya beda. Ada puasa tarwiyah, kita dikasih petunjuk tuh ngobrol sama istri. Ada puasa Arafah, nanti istri dikasih petunjuk sama Allah. Atau anaknya yang jauh di sana tahu-tahu dikasih rezeki datang ke bapaknya karena bapaknya fanzur, ngajak diskusi emaknya, bukan mukul emaknya. Atau emaknya yang marahin suaminya, oh lebih 2 kali lipat. Nanti ketutup rezeki anaknya itu yang harusnya nanti kelihatan. Tahu-tahu hutang kebayar aja. Atau ada orang yang mau dititipkan oleh Allah, Ustaz Iwan ya. Nggak jadi dititipkan ke orang itu karena 2 orang ini berseteru antara suami dan istri. Itu tidak fanzur. Jadi kadang-kadang ayat ini turunnya lama, Nabi Ibrahim, tapi tetap kasih sayang Nabi Muhammad itu luar biasa. Umatnya tetap dikasih kuncinya. Kita itu ngobrolnya harus kayak Nabi Ibrahim. Ke anak juga, bahkan untuk menyembelih. Nah, sekarang nggak ada perintah menyembelih anak itu. Sembelih, kemanjaan anak, sembelih. Gimana sembelihnya? Ya jangan dipukul. Ah kalau nggak dipukul nggak nurut Pak. Kitanya sujudnya udah benar belum? Gitu. Jangan-jangan ya dulu yang kita bahas. Kita lebih bandel dari cucu kita, anak kita. Tapi belum disembelih, belum azbahuka kita. Belum menyembelih di hadapan Allah di atas sejadah mengakui kalau dulu saya bandel, terus sekarang menilai cucu saya lebih bandel. Ya tetap ditempelin oleh Allah. Terus coba kamu bisa nggak itu? Kamu yang merubah perilaku cucumu atau kamu yakin saya yang akan merubah, kata Allah. Itu fanzur. Jadi sebetulnya fanzur ini nggak tertutup Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Bapak Ibu bisa merasakan itu. Cuma kitanya sok-sokan. Ah itu mah zaman Nabi Ibrahim Pak. Enggak. Ini hebatnya Nabi Muhammad. Apa kalau sudah seperti ini, seorang suami sudah jujur, yang dicari barang halal, ditinggalin itu kan berhala ditinggal. Istananya di Palestina Nabi Ibrahim itu kan ditinggal, ke Mekah yang gersang nggak ada gubuk, nggak ada apa, istrinya nggak dititipin ATM kan gitu kata guru-guru kita. Kalau sekarang mau ditinggal di mana juga Indomaret, Alfamart banyak gitu. Nggak bakal. Di Mekah nggak ada dulu. Tinggal saja Pak, kemanjaan keluarga. Kalau susah sholat, kasih tahu istrinya pelan-pelan, tinggal udah. Ya Allah, saya titipkan istri saya, sudah saya bangunin. Udah nggak usah dimarahin, jadinya ribut melulu. Udah titipkan sama Allah. Azbahuka. Kita sembelihnya ego kita, bukan
istri lagi tidur, tapi udah dibangunin, syaratnya gitu. Anak waktu sholat 5 waktu, yang sholat cuman 1 waktu, gimana cara, ya Allah, ini itu harus fanzur kitanya. Jangan anak main panggil pukul, 5 sholat 5 waktunya nggak akan sholat itu. Nanti besok gua subuh nggak bakalan sholat lagi, gua habis dipukul gitu, kata anak sekarang. Kitanya tidak fanzur dan tidak azbahuka, kita nggak nyembelih kita sendiri. Nabi Ibrahim itu sebetulnya menyembelih dirinya itu. Begitu ngasah itu, lagi ngasah itu kan, walaupun Nabi dan Rasul tetap galau mah galau. Para penyembelih itu kan diajarkan dengan ilmu ini. Nabi Ibrahim ngasah itu. Begitu nyabut golok itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hatinya, kata para ulama, ya Allah, saya menyembelih hewan kurban ini karena karunia pertolonganmu. Ya bisa jadi goloknya tumpul, atau bisa jadi hewannya merasa sakit, karena kita merasa kita yang nyembelih itu, bukannya Allah. Kita mah cuman megang golok harus tajam. Wa ahsin zabihataka itu biar dagingnya enak, seger, darahnya keluar semua yang kotor. Kadang-kadang karena goloknya mahal, udah diumumin ke pengurus DKM, golok saya 10 juta gitu. Tapi jadi bangkai. Kenapa jadi bangkai? Begitu digorok masih hidup, dipotong kakinya, itu bangkai. Nah, kan harus di atas fikih. Tunggu aja udah mati, wah lama Pak, nanti nggak beres ini. Ya daripada bangkai yang kita bagi. Makanya nyembelihnya harus yang betul. Harus 5 atau 4 jari di bawah telinga. Jangan di tenggorokan sini kalau sapi atau kambing. Kalau unta iya di bawah, di halkum, antara dada dan leher. Gitu. Sembelihnya pakai baca doa, pakai sholawat. Pisaunya harus diasah. Jadi sekali tarik kalau mau, atau sekali dorong. Gitu. Kemarin itu kan banyak di YouTube ada yang lucu. Entah itu konsumsi entertain atau apa, atau memang benar-benar nggak mempan tuh golok digodot-godot. Ada yang nanya soalnya, Ustadz ini saya nonton YouTube, ini kalau begini gimana? Lucu juga sih, ketawa dulu ngeliat. Nah itu banyak kemungkinan, itu bisa jadi memang buatan entertain, golok yang tidak tumpuk, tidak tajam dulu, biar lucu-lucuan, nanti rating subscribernya naik, bisa jadi menurut saya. Atau memang benar-benar tumpul. Kalau benar-benar tumpul ya itu harus banyak istighfar. Makanya goloknya jangan satu kalau penyembelih. Satirwan lah ahlinya nih beliau. Terus kalau si kurban si binatangnya narik napas, jangan disembelih dulu. Itu napas dan darah lagi masuk ke badan. Begitu hewan kurban dorong napasnya, baru tarik. Itu darah ngocor semua dan tidak ada darah yang nempel di dalam sel-sel daging. Bapak itu nyembelih, kata orang malah kadang-kadang wangi harum dagingnya, katanya gitu. Kalau kita nyembelih seperti itu. Cukup ya hadirin ya. Nah kemudian jawaban yang luar biasa dari seorang Ismail adalah, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapak, abah, engkong, ayah, laksanakan perintah Tuhanmu, menyembelihku di hari 10 Zulhijjah yang sekarang kita abadikan dengan Idul Adha. Minas sabirin sedikit aja. Nabi Ismail itu istrinya 2. Yang pertama diceraikan atas arahan Nabi Ibrahim dan izin Allah. Kenapa? Itu buka aib Nabi Ismail kemana-mana. Suami saya kerja tapi pulang bawa duitnya sedikit. Saya tetap kelaparan sama anak saya, susah. Itu istrinya nggak jauh dari air Zam-Zam perkampungannya. Nabi Ibrahim datang dari Palestina. Betulkah engkau istrinya Ismail? Iya betul Pak. Nggak kenal ini mertuanya, nggak kenal. Gimana kehidupanmu setelah nikah dengan Ismail? Susah Pak, sulit, repot. Udah titip sama Ismail, ghayyir bayyata babika. Itu pesannya Nabi Ibrahim kepada istrinya, mantunya.
bilang kalau Ismail pulang, goyir itu bahasanya ganti. Tapi Imam Syafi'i itu untuk umatnya Nabi Muhammad tarbiyah, didik. Kalau dulu Nabi Ismail menerjemahkan pesan ayahnya ganti. Tapi Imam Syafi'i mengistimbatkan hukum ini, seorang suami harus bisa merubah karakter istri yang membuka aib walaupun ke ayahnya sendiri. Nggak boleh. Yang kedua, diceraikan, nikah dengan namanya Syarifah binti Madhoh. Nah, ini yang nanti jadi keturunan nasabnya sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya sama Nabi Ibrahim, gimana kehidupanmu dengan dengan Ismail? Alhamdulillah, binikmati tatimus sholihat. Alhamdulillah tidak ada kurangnya. Padahal sengsaranya lebih dari waktu zaman istrinya yang pertama. Hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama ini kita diberikan hikmah oleh Allah bisa melaksanakan itu. Menilai diri ini selalu kurang saja, tapi menilai orang lain tidak banyak komentar diri ini, sehingga ya sibuk dengan urusan kita sendiri saja. Bagaimana kita layak di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Ibu jauh lebih mengamalkan secara maksimal dan lebih dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih mata kita tuh ke diri kita. Ya Allah, saya pengen lihat aib saya dibuka terus diselesaikan. Itu ya Allah terus gitu. Nanti aib orang bodoh amat, orang sendiri aja. Kita tidak peduli dengan kesalahan orang, tapi kita bisa mempertanggungjawabkan kekurangan dalam diri kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita kembali, orang tua kita yang di sini mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, lebih diberikan nikmat syukur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini di sekeliling kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dilakukan oleh masyarakat, keluarga besar Masjid Al-Furqon tambah berkah, tambah ibadahnya, tambah kebersamaannya, kemudian menghasilkan nanti generasi yang terbaik, generasi-generasi yang sholih sholihah di kota Depok ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.